Pernah nggak kamu ngerasa kalau tiap bulan bayar asuransi, tapi manfaatnya belum kerasa buat keluarga? Seringkali malah berasanya jadi beban. Banyak banget loh yang ngerasa seperti itu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di asuransi, melainkan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Makanya di sini saya akan ngebagiin cara ngelola keuangan supaya asuransi kalian nggak terasa jadi beban, tapi justru jadi perlindungan untuk masa depan keluarga kita. Tonton video ini sampai terakhir ya, karena video ini pasti berguna banget dan bisa bantu kalian untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Nama saya Eskil Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Asuransi pasti terasa jadi beban kalau kita kondisi keuangannya belum stabil. Tapi kalau kita bisa kelola keuangan dengan baik, asuransi bisa jadi pelindung untuk keluarga kita dan nggak lagi terasa membebani kita. Di video kali ini saya akan bagiin 3 langkah ngelola keuangan supaya pembayaran asuransi terasa ringan dan nggak lagi jadi beban buat keluarga kamu. Nah, langkah yang pertama adalah dengan mengatur alokasi keuangan keluarga. Dengan mengalokasikan keuangan dengan baik, kita pastinya bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga. Kamu pernah dengar aturan 50-30-20 nggak? Aturan ini bisa jadi panduan awal untuk kamu membagi pengeluaran bulanan, terutama buat kita yang udah punya tanggungan keluarga. Nah, 50% itu dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari biaya dapur, ongkos, dan lain-lain. 30%-nya itu digunakan untuk kebutuhan pribadi, jalan-jalan, makan di luar, atau hiburan lainnya. 20%-nya digunakan untuk investasi, termasuk asuransi. Jadi dari 20% tadi kamu bisa bagi 10% untuk investasi dan 10% lainnya lagi untuk asuransi. Jangan lupa pembuluhan juga ya. Kamu bisa ambil persepuluhan kamu dari pos 30% yang tadi. Dengan pembagian keuangan seperti ini, kita bisa pastiin bahwa kebutuhan keluarga jadi nggak terganggu, premi asuransi juga nggak terganggu, dan investasi kita pun juga nggak terganggu. Selain itu, dengan merencanakan pengeluaran kita tiap bulannya, kita juga pasti jadi lebih disiplin. Di Lukas 16 ayat 10, Alkitab ngingetin kita untuk setia sama perkara-perkara kecil, supaya kita nanti bisa dapat perkara-perkara yang lebih besar. Kalau kita setia dengan mengalokasikan keuangan kita setiap bulannya, tentu nantinya Tuhan juga bisa mempercayakan kita untuk berkat yang lebih besar. Pastiin kamu konsisten dalam mengatur keuangan supaya kamu juga bisa melindungi anak dan istri kamu. Nah, langkah yang kedua ini sangat penting, tapi sering banget orang lupain, yaitu punya dana darurat. Dana darurat buat keluarga ini itu adalah fondasi dari keuangan keluarga kamu. Apalagi kalau ada kebutuhan mendadak. Saran saya, kamu ngumpulin dana darurat minimal 6 bulan dari pengeluaran kamu tiap bulannya. Contohnya, pengeluaran per bulan kamu misalnya 10 juta rupiah. Jadi, kamu harus punya uang 60 juta rupiah untuk kamu jadiin dana darurat keluarga kamu. Dengan memiliki dana darurat, kalau ada pengeluaran tak terduga, kamu gak perlu khawatir atau mengambil uang yang seharusnya dialokasikan untuk premi asuransi atau investasi. Coba aja kamu bayangin, kalau kamu gak punya dana darurat, terus ada kebutuhan mendesak, biaya asuransi itu akan terasa sangat berat. Padahal dana darurat dan asuransi itu adalah fondasi dari keuangan keluarga kita. Kalau kita ngorbanin salah satunya, otomatis fondasi keuangan keluarga kita akan jadi hancur saat musibah terjadi. Dengan memiliki dana darurat dan asuransi, fondasi keuangan keluarga kita pasti akan semakin kokoh. Dan seperti di Matius 6, kita nggak perlu khawatir lagi karena keluarga kita sudah terlindungi. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, kita perlu bijak dalam memilih asuransi sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Jangan kita tergiur dengan premi yang tinggi kalau keuangan keluarga kita masih belum stabil. Kita harus menyesuaikannya dengan penghasilan kita supaya kebutuhan keluarga kita sehari-harinya tetap masih tercukupi. Carilah produk asuransi yang terjangkau dan tetap memberikan proteksi yang keluarga kita butuhkan. Nggak perlu cari yang mahal-mahal kok. Nanti seiring kenaikan penghasilan kamu,
kamu juga bisa nambahin atau upgrade asuransi-asuransi yang kamu udah punya. Pastiin juga premi asuransinya itu nggak melebihi budget yang kita udah siapin di poin nomor 1 tadi. Jangan sampai karena promo atau memaksakan asuransi yang lebih daripada kemampuan kita, asuransi ini malah jadi beban dan kita malahan nggak mampu bayar asuransi terus jadi nggak diasuransikan. Kita harus bijak dalam memilih produk asuransi dan memastikan keluarga kita tetap terlindungi dan semua kebutuhan mereka pun juga terpenuhi. Intinya, asuransi bisa jadi pelindung yang kuat untuk masa depan keluarga kita kalau keuangan kita dikelola dengan baik. Kalau keuangan kita sudah stabil, asuransi akan jadi payung untuk anak dan istri kita di saat hujan deras. Kita nggak perlu khawatir lagi soal biaya kesehatan atau biaya hidup mereka, bahkan di saat kita udah nggak ada. Semua kebutuhan sehari-hari, bahkan kebutuhan darurat, sudah direncanakan dengan baik sehingga keluarga kita pasti terlindungi. Ingat ya, asuransi yang tepat itu bukanlah beban, tapi bisa menjadi sumber ketenangan bagi keluarga kita. Bagi saya pribadi, asuransi ini adalah salah satu cara yang Tuhan sediakan untuk kita bisa melindungi keluarga kita di saat-saat yang sulit. Semoga tips ini bisa membantu kamu merasa lebih ringan saat membayar asuransi, sehingga kamu bisa merasakan manfaatnya untuk keluarga kamu tanpa merasa terbebani. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut soal asuransi dan pengelolaan keuangan, tonton video saya di sini ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, nyalain notification bell, dan share video ini ya. Nama saya Yeskil Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.